Kita tidak apa-apa ambil sesuatu dari Amerika kita terapkan di sini, tidak ada masalah. Mau demokrasi, mau sistem pendidikan, tidak apa-apa. Tetapi harus kita taklukkan di dalam keindonesiaan, betul kan? Harus kita taklukkan di dalam keindonesiaan. Harus diindonesiakan. Gitu. Bahkan Islam di sini itu Islam yang kawin sama keindonesiaan. Makanya harapan dan masa depan Islam itu ya Indonesia. Harapan orang hafal Quran dan Qori itu Qiraah itu ya Indonesia, dan Indonesia itu berarti Jawa Timur. Ada yang namanya sejarah adopsi dan ada yang namanya sejarah kontinuasi. Kalau kontinuasi itu meneruskan yang sudah ada, diperbaiki, disempurnakan. Yang satunya adopsi itu moro-moro niru di Konjobo, moro-moro gawe negara, moro-moro undang-undangnya yo nyile, mengadopsi musiknya moro-moro yo apa jenenge, tiba-tiba musik Indonesia adalah musik Amerika atau musik Eropa kan, atau musik Arab. Nah, kalau di sini ada rebana, itu harus kita pastikan ini Indonesia, bukan Arab. Karena Arab sama Islam ada jaraknya, ada bedanya. Nah, saya pelan-pelan akan memberikan beberapa terminologi. Terminologi itu cara nendelok lah, cara melihat masalah. Kebetulan posisinya ITS sekarang sedang pada peralihan menuju otonomi yang lebih merdeka, Pak. Yang namanya apa itu, Pak? Ya. Saya mohon izin mikrofonnya dikasih Pak Rektor sama Pak Darmaji. Ya, supaya Pak sampean mriki Pak kali moro tua, Pak. Nggih, saya aku iso takon-takon. Jaga bidang. Ini semua bapak-bapak duduknya enak sampean, ojo sampai silo gak masalah ya. Ojo tidak harus seperti saya, karena saya ini tidak bisa mikir nek gak lungguh ngene iki. Begitu aku silo ngerokok wis. Gitu loh, jadi semulanya ngene iki ae. Nek ngene iki lak kaya wong rakaat kedua ya. Iftiros namanya, dan saya punya kepercayaan kesehatan mengenai duduk seperti ini. Karena gak kepingin asam urat, urate kasamen, ya kan, satu turute, ya kan, didik ngeluh, didik beringingin sapi turute, yang sering duduk iftiros dengan punggung yang ditegakkan, karena punggung adalah hangernya seluruh onderdil badan Anda, tempat gantungannya. Kalau Anda tegak, insya Allah seluruh tatanan di dalam ini berada pada posisi sunatullah. Oke, saya teruskan. Pak, nek saya ini kayak di plastik ya, gue mulai. Nah, saya ini kayak. Jadi yang pertama gini, jadi yang pertama mengenai adopsi dan kontinuasi. ITS itu awalnya adopsi, begitu ada universitas berarti adopsi, begitu ada perguruan tinggi sekolah namanya adopsi. Tetapi kemudian ada penyadaran-penyadaran baru, ada perenungan-perenungan sampai tingkat spiritual, sehingga peluncurannya di ITS itu peluncuran spiritual ya Pak ya. Sehingga muncul kesadaran baru untuk memperbarui orientasi dan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam hidup ini ada dinamika, ada getaran, atau nanti surga itu sifat utamanya adalah aliran yang bergetar atau getaran yang mengalir. Jadi dari tajri min tahtihal anharu khalidina fiha itu bukan sungainya, tanah yang berlubang, bukan airnya, tapi alirannya. Dan aliran itu semua bergetar. Kalau Anda orang teknik, Anda tahu bahwa apa ya, proton, elektron, neutron itu sesuatu yang terus-menerus bergetar. Jadi barang siapa tidak bergetar hidupnya, maka tidak enak rasanya, kan gitu. Loh, kok juga nih? Anak-anak ini Anda Pak, saya sebenarnya nguji pengalaman pribadi mereka dengan kalimat-kalimat, tak lihat reaksinya, begitu mesem jelas, oh itu semua tahu ini. Kok nemen gitu gitu. Oke, bismillah ya teman sekalian. Oke, jadi ada sebab akibat. Jadi selalu begini Pak.
sebuah sebab akan mengakibatkan sebuah akibat akan menjadi sebab dari akibat berikutnya. Jadi kalau salam, sopan, salam, sapa, sopan, santun itu sebenarnya akibat. Sekarang harus kita cari sebab. Utamanya begini, di Jakarta sedang ribut bertengkar, kemudian yang diusahakan oleh semuanya adalah bagaimana bisa dingin, bagaimana bisa tidak bertengkar. Mereka tidak memakai hukum sebab akibat. Orang tidak bisa tidak bertengkar kalau ada ketidakadilan, kalau ada kecurangan, kan begitu. Orang bergotong royong, orang akan saling baik satu sama lain kalau memang adil dan saling mengamankan satu sama lain. Kalau ada yang tidak adil, pasti tidak bisa gotong royong, pasti tidak bisa rukun, kan begitu. Lu anjane ono sing nyek, ono sing itu juga mau rukun ya apa? Kan begitu kan. Jadi saya tidak ngurusin Jakarta, saya cuma mendoakan mudah-mudahan ITS tidak kena racun dari Jakarta, karena produser racunnya itu Jakarta. Sampai harus punya zat-zat anti racun atau detoksifikasi yang sekuat mungkin. Nanti kita bicarakan bersama-sama. Saya kembali ke soal sebab akibat. Jadi sekarang Pak Darmaji kita cari, ya apa caranya arek-arek iki cek nyopo, cek salam, cek sopan, cek santun. Itu kan gak iso diwajibkan kaya wong sembayang. Nek sembayang mergo Gusti Allah kon kari sembayang, sebab apa gak perlu, sing penting kon sembayang. Tetapi sembahyang yang indah adalah kalau Anda memang punya motivasi sehingga Anda bersembahyang. Dikongkon gak dikongkon, kon tetap sembahyang. Mergo kon iku kangen karo Gusti Allah misalnya. Mergo kon iku kepengin bayar utang gak iso nang Gusti Allah. Maksudku utang nang Gusti Allah, gak utang nang tonggomu. Gak utang nang kantin-kantin niku. Lha iki pengalaman ra aku mahasiswa. Aku ya mahasiswa, aku biar warung itu tak jajaki kabeh, ninggali catatan tok ya toh. Mari ngono nek wis gak iso bayar terus nosungkan pindah warung langsung. Itulah kan pengalaman kita bersama lah itu Pak. Insyaallah itu yang membuat kita masuk surga. Apa hubungannya? Oke, saya kembalikan sebab akibat. Jadi kita sekarang harus cari Pak, bagaimana supaya anak-anak teman-teman ini mau atau punya ekspresi yang beberayannya atau silaturahminya itu penuh salam, sopan, santun. Kalau mereka punya masalah di antara mereka di dalam salam ya sepet rek. Kita betul. Kalau sampai merasa tertekan, dicurangi, dikasih tapi tidak adil, terus di dalam salam ya rasa-rasa. Jadi sebenarnya salam itu, sopan itu otomatis akan muncul kalau persyaratannya dipenuhi, yaitu sebabnya. Nah, sebabnya ini sekarang kita cari bersama. Kira-kira menurut ya. Oke. Sekarang kita dari dasarnya dulu Pak Rektor. Pak Rektor ini melakukan satu revolusi yang luar biasa dan beliau menanggung resikonya. Di Lokno ini talibanisasi kampus, macam-macam lah. Pokoknya beliau dituduh macam-macam. Anjani ya potongan rotok Taliban. Ini aslinya kalau saya pakai filsafat barat, aku tak barat sih, nanti saya akan banyak kasih terminologi tapi bahasa Arab, dan perpustakaannya sudah datang yang namanya Kiai Haji Muzamil Al-Bangkalan. Jadi nanti begitu saya masuk ke terminologi yang sifatnya bahasa Arab, saya akan tanya ke Pak Muzamil untuk mengkonfirmasi kenapa harus pakai bahasa Arab. Sebab kalau saya pakai filsafat barat gak bisa diterus no. Tapi nek nganggo istilah Arab, saya bisa mencari rujukan sampai tidak terbatas di Al-Quran. Jadi bisa diterusin. Tapi nek kon nganggo barat, diterus no nanti kon. Kok mandek, buntu. Kalau saya pakai misalnya gini, seluruh yang Anda omongkan ini kalau dalam bahasa Arab harus ada bunyan. Tolong Pak, makna bunyan. Konstruksi. Jadi harus ada konstruksi lah. Top, langsung saja. Bisa. Saya peringatkan kepada rektor dan para dekan, kalau Pak Muzamil datang ke sini bawa burung puyuh jangan dibeli. Itu ingat ada ya. Aja ditunggu, itu mesti ngapusi. Terutama wong dulu dodol beo nang gereja-gereja diwuruki haleluya, diwuruki Gusti Yesus, diwuruki Bunda Maria.
telu kata-kata sampai pendetanya kagum, waduh dahsyat ini, waduh ini saya beli berapa untuk supaya jemaat saya bisa meningkat imannya, ditunggu temen 5 juta. Jadi gede ini, haleluya. Kedua, Gusti Yesus cetek siapa? Bunda Maria saking senengnya pendetanya ngini meneh ping papat, dadak sing kepapat bone ancur. Sing kepapat terus bagaimana ini Pak, cari pendeta yang untuk lupa saya kan 3 kali tadi sampai 4 kali, kalau keempat memang saya ajari yang begitu Pak. Cak muring-muring lah, cak muring-muring. Iku nek kate nyenyak sing dinyak wong Islam, ki nek nyanyian angger nyanyian terbatas mesra namanya ya toh. Engko nek nang masjid dodole siji meneh subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Gitu. Allahu Akbar ping 4 terus dikai ping 5 double. Bisa nek nyanyian, aku sering nyanyian ngene kuwi ya. Saya sering nyanyian begitu, tapi ada batasnya dan kudu wis tahu bergaul. Ya sudah, artinya sudah ada matrasnya, ibarat banting itu kudu ono anune rek. Apa jenenge rek? Lemeke ya. Ojo gadik lemekan langsung ae ngene iku. Ya enggak. Sehingga dipepetno tembok arek-arek. Meski arek-arek wis lah. Kalau tembok mare juyui koncone kayak yang kowo lu ngene. Sebenarnya bagaimana? Saya ingin mereka gembira, bahagia, maka mereka besok akan dengan senang akan mengucapkan salam, bukan ya? Salam. Berarti Pak Rektor sampai kesel besok. Angger kok masih salam. Salam. Sesuai kan meniru sesuai Rektor. Oke, saya masuk lagi ke terminologi. Jadi kalau pakai barat, itu misalnya gini Pak, dalam filsafat barat itu ada scientika, all about knowledge and science, ya. Nomor 2 ada etik atau etika, hal-hal yang menyangkut hubungan kehalusan silaturahmi. Ada etikanya, kopas itu kapan cocoknya, nek jam 2 bengi ngongkon-ngongkon tahajud taga gitu. Sapi turute itu manusia menyepakati etika dengan batas-batasnya dan bentuk-bentuknya. Dan itu harus diciptakan oleh sesama manusia, etika itu. Kalau akhlakul karimah dipandu oleh Allah, tapi kalau etika horizontal diciptakan oleh sesama manusia. Nah, jadi ada scientika, ada etika, yang nomor 3 estetika. Ini Pak Rektor belum mengolah, meskipun ternyata diam-diam sudah tumbuh di ITS yang ketiga ini. Jadi hidup itu ya ini ngomong etika lihat mana. Oke, sebelah Kak Popo. Tidak ada yang buruk dalam hidup karena segala sesuatu yang kita alami itu menyerah kepada cara kita menyikapinya. Nek kon menyikapinya dengan rasa syukur, dia menjadi kebaikan. Kalau nek kon menesel manggelan, ya menjadi 4 November. Iki cangkem iki ya apa sih? Kan hubungannya kan hubungannya. Oke, teman-teman sekalian, jadi ada apalagi scientika itu benar salah, betul enggak? Benar atau salah? Sebenarnya universitas dan sekolah itu urusannya cuma satu itu. Kalau secara filsafat barat, dia tidak ada hubungan sama etika. Di sekolahan dan di universitas itu tidak ada kaitan dengan etika. Kalaupun ada pelajaran etika, itu ekstrakurikuler. Artinya ITS itu aslinya kalau ditransfer atau diadopsi dari barat itu tidak ada hubungan sama akhlakul karimah. Itu kira-kira ya. Tapi di sini tidak. Di sini tidak. Di sini ketiga-tiganya digarap satu, scientikanya beres, ya, ilmunya, pengetahuannya, pembelajarannya semua beres. Mengenai pembelajaran nanti kita punya terminologi tersendiri nanti sama Pak Muzamil lagi.
Saya akan terus-menerus tanya kepada Pak Muzamil karena beliau yang ahli kitab kuning, sementara kitab Anda tidak ada yang kuning. Jadi satu pengetahuan benar salah, nomor dua baik buruk, hidupkan itu. Bener dok, nek gak baik juga gak jadi Pak, juga bisa berbahaya. Jadi nek iso bener ya api, tapi nek api bener api tapi gak enak, sing rendah enak, sing dhuwur indah gitu ya. Sing nek gak indah kan ya gak enak, ya gak jadi toh Mas. Mosok salam karo judu, salam lah nggak indah Pak. Salamnya wis bener gitu. Menyampaikan salamnya sudah baik tapi karo jundune gitu. Jadi misalnya nyugi wedang saya dikongkon mangap kayak ceret mangap, nah, itu kan bener. Nyugi wedang itu bener dan apik, tapi ngongkon mangap jayo itu kan tidak indah, bahkan juga tidak baik yang gitu. Jadi tiga-tiganya ini harus lengkap. Tidak boleh ada kebenaran yang Anda sadari tanpa mengingat kebaikan. Tidak boleh ada kebaikan tanpa kesadaran keindahan. Dan tidak boleh ada keindahan tanpa kesadaran kebaikan dan kebenaran. Ngerti ya? Masuk menurut ya? Anda itu kencing, ya, itu harus dengan kesadaran yang lengkap. Gini, bisa tak irungmu ngadeg dewe. Kalau Anda inget irung mesti ya inget pipine, inget meripati, inget cangkeme. Kon mosok kon iling cangkem gak iling untumu. Mosok kon iling panganan gak iling ilatmu, kan gitu. Jadi kesadaran itu harus lengkap. Ya, kesadaran tentang ilmu harus dibarengi dengan kesadaran tentang Anda mencari ilmu, tidak bisa mencari ilmu dok, tetap harus cari akhlakul karimah gitu ya Pak ya. Harus religius menurut beliau. Harus ada kesadaran yang lengkap. Itu yang saya sebut bunyan tadi Pak ya. Bunyan itu ada hadisnya kalau nggak salah Pak. Kalau bunyan ya sudah batu. Ya bunyan konstruksi. Ada al-muslimu lil muslimin. Al-muslimun kal bunyanil wahid. Oh, kal bunyanil wahid. Ya, jadi yasuddu ba'duhum ba'da. Yasuddu ba'duhum ba'da. Yasuddu ba'duhum ba'da itu bahasa tekniknya kohesi. Jadi sel yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kohesinya plastik beda dengan kohesinya kaca. Kohesi antar sel-selnya besi beda dengan baja, gitu kan? Orang kawin itu harus sangat kohesif, kan begitu. Nah, menurut Rasulullah, umat Islam itu adalah satu bangunan yang yasuddu ba'duhum ba'da, yang sangat kohesif satu sama lain. Gitu ya. Sing bagian ngantem apa rek? Tangan. Kita bisa tangan tok. Saawak itu tangan tok bisa tak? Bisa tak? Lagak iso. Tangan ini bisa ngantem karena ada gedege awak, karena ono sikil sing ngadeg kan ngono. Terus tangannya gak iso ngene nek gak ono otote lak ngono. Aku takon otote ketok tak gak? Masih ono otote gedhe gak mlaku iso ngantem. Aku takon gedhe ketok tak gak? Masih ono gedhe otote sarafe sembarange tapi nek gak ono uteke ngantem tak gak? Aku takon utek ketok tak gak? Jadi nek gamel 4 November tidak berarti tidak berjuang. Karena badan itu bermacam-macam fungsi dan kerjasamanya. Ada yang bagian noto, orang bagian ngide, orang tenang. Orang yang bagian ngoyo, orang yang bagian ngentut, orang yang bagian mengalir. Ada yang berfungsi hati, ada yang berfungsi otak, kan begitu. Jadi ojo terus kabeh dadekno situk dadi tangan tok, anggere gak melok ngantem berarti kon kafir. Ngono ya. Ini urip ngene iki. Gitu loh. Langitmu kon ngantem kisah ta nek ono seluruh kelengkapan badannya, kan begitu ya misalnya, ngerti ya? Oke, itu namanya bunyan. Sekarang gini Pak, tadi ada konstruksi. Konstruksi itu harus dipahami dengan kesadaran anatomi, mada tasrih ya. Aku jangan seru. Cuman kan ya masa Pak Muzamil menengahi tadi kan tak takon, ternyata dia garu
siapa ini? Tasrih, ya kan? Tasrih, syarah. Syarah ya, syarah itu anatomi. Kalau kita pakai anatomi, oke juga, tapi nanti Anda tidak punya rujukan ke belakang sampai tapi nek nganggo syarah tasrih nanti akan sampai ke Allah gitu loh. Karena memang wacananya nanti berdasarkan hudan lil muttaqin gitu teman sekalian ya. Nah, jadi Pak, ini saya nyicil aja bahwa manusia itu ada mengalami akibat dari suatu sebab, dan dia untuk mendapatkan akibat atau goal, Anda harus mengolah sebabnya. Untuk mendapatkan goal dalam suatu permainan sepak bola harus ada mekanisme dan ilmu untuk menggiring dan mengoper bola sedemikian rupa. Ya. Oke, ini pelan-pelan. Nah sekarang kita bersama Kiai Kanjeng, kita selai dikit-dikit ya Pak ya, tak selingi dengan Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng ini juga konstruksinya kudu jelas. Jadi bunyanul Kiai Kanjeng, watasrihul Kiai Kanjeng itu dipikir terus menerus. Mereka bikin musik itu gak terima, mosok ngene rek musik. Kudu Indonesia. Musik Indonesia itu apa? Musik Indonesia adalah musik yang hanya bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia. Definisinya gak nyala-nyala. Terus kalau gak percaya wis, misalnya apa wis? Reok wis. Nek reok wis mesti wong Ponorogo. Gitu Pak. Ya Ponorogo ya Pak ya. Sampeyan iki Pak, awake kaya ngono. Nek gak masih di Malaysia ono reok, di Filipina ono reok, di Korea aku tahu ya ono reok nih kono. Tapi wis to tenang ae, gak wong Korea nyolong reok. Sopo wong Korea gelem nyangkut barang saunu gede nih, ini cukup gulune. Jadi ini anak rakyat di Korea mesti wong Ponorogo, gak macem-macem. Anak wong sing gelem gulune dicuplak ya memang Ponorogo itu. Jadi teman-teman sekalian, Kiai Kanjeng juga terus mencari, makanya musik Kiai Kanjeng nggak ada genrenya. Ya, aku njaluk sholawat Madura karo apa jenenge? Nothing Compress. Ono jenenge judul lagu dari barat Nothing Compare to You, terus oleh Pak Nevi karena susah mengucapkan compare, Nothing Compress lain. Angel. Abinya aku di bisa terakhir kita maknya. Jika liurang itu kan MC-nya sekarang MC makin maju Pak Rektor, ucapannya makin panjang dan kalimatnya makin tinggi uslubnya atau balaghahnya. Jadi sekarang tidak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus engko ono waqala aidon itu ono anyar ini bisa itu. Aku terus eling pesantren jampian, aku dididik aidon itu. Aidon itu artinya juga. Terus ketika MC ini ngomong wakola aidon, Pak Nevin teriak, I don't know. Ya, musuh Kiai Kanjeng itu angin. Apa yang kok diterusno di belajar. Oke, ini untuk memberi contoh aja teman-teman sekalian. Kita tidak apa-apa ambil sesuatu dari Amerika kita terapkan di sini, tidak ada masalah. Mau demokrasi, mau sistem pendidikan, tidak apa-apa. Tetapi harus kita taklukkan di dalam keindonesiaan. Betul, harus kita taklukkan ke dalam keindonesiaan. Harus diindonesiakan. Bahkan Islam di sini itu Islam yang kawin sama keindonesiaan. Makanya harapan dan masa depan Islam itu ya Indonesia. Harapan orang hafal Quran dan Qori itu qiraah itu ya Indonesia, dan Indonesia itu berarti Jawa Timur. Kemudian Pak Rektor yang namanya gudang Qori ahli qiraah itu Mojokerto. Kalau ada Qori internasional berlomba di Irian Jaya di Kalimantan ini, pol-polan ya ada Mojokerto disewa Pak. Pokoknya mesti Mojokerto nih. Kira-kira anek ludruk Jombang, nek teroris Lamongan.
sekarang tolong kita dengarkan bersama-sama. Di Madura dulu ada, ini Pak Zauri Imron ya, celurit emas kita, penyair celurit emas yang mengajarkan langsung waktu beliau datang ke Kasihan di Jogja Mojokerto saat mengajarkan sholawat ini seorang ibu yang anaknya meninggal ketika dilahirkan, kemudian dia tidak kuat menanggung kesedihannya, kemudian dia setengah ngelong dan dia jalan keluar dari rumah sakit, dan ketika dia jalan keluar rumah sakit itu dia rengen-rengen sholawat Badar dengan lagunya yang berasal dari hatinya dia. Jadi ini sholawat yang luar biasa dan itu sangat halus, sangat panjang. Ini membuat Anda orang ITS menjadi punya keseimbangan antara aksi dan kontemplasi. Jadi ojo nyantem tok tapi kalau jujur ngantem awakmu dhewe. Harus ada perjalanan keluar yang seimbang dengan perjalanan ke dalam. Aksi kontemplasi. Pak Muzamil, kontemplasi itu tafakur ya Pak ya, kalau pikiran ya. Kalau Tafakur. apalah, kalau sublimasi batin misalnya kita Pak. Kalau tafakur kan akal pikiran, tapi kalau batin itu Pak Bisa ta'aruf, bisa ta'amul. ta'amul. Amal ya'mul. Jadi pokoknya ada perjalanan untuk menembus kedalaman diri kita. Itu kan ini yang nggak pernah dilakukan oleh orang modern, sehingga dia selalu nafas pendek, sumbu pendek, karena dia tidak punya pertapaan di dalam dirinya. Ta'amul, tafakur, Ta'aruf. ta'aruf. Kalau ta'aruf itu artinya mengenali diri di dalam. Jadi Merasa ke. Jadi kalau Anda mengenali sesuatu di luar diri Anda namanya ta'rif. Tapi kalau mengenali diri Anda ke dalam namanya ta'aruf. Kan gitu. Kalau melakukan sesuatu di luar namanya ta'amal. Ya. Kalau ke dalam ta'amul. Kalau Anda mencuci baju itu namanya taghsil. Tapi kalau Anda mencuci badan Anda Tawassul. Tawassul. Nur ya. Bahasa Arab itu tepat. Gitu loh. Dan ini menyenangkan, mengasihkan ilmu itu tepat. Ilmu itu wis apa jenenge wis punya optimisme sebenarnya karena Anda berarti dekat sama Al-Qur'an. Oke, sekarang saya mohon Anda semua melok nadane sakira yuk bareng-bareng dijajal sebelum musik dulu. Ya. Sebegitu ya temponya ya, ngerti tempo ya, itu gatra ya, tempo itu tingkat kelambanannya sambil sinawar-arek sinyalnya. Jadi baca Quran itu kalau temponya tinggi namanya tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau temponya lamban, Bismillahirrahmanirrahim. Aku jenenge qiraat. Jadi padha cuma ana sing dipepet. Nah, kon nek ngimami tartil ae. Kon ngimami qiraat ngelundasmu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah tok 5 menit. Kok jamaahmu cuk. Tartilah ya. Tapi nek karo bojomu qiraat.
Memene ya. Oke. Ya bismillah Mas Bobi. Mohon maaf Pak Rektor, saya ingin anak-anak kita gembira semua supaya besok ngasih salam dengan keikhlasan dan kerinduan gitu ya.